Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu dari 4 pola yang mempengaruhi sehat sakit, yaitu tentang pola pikir. Diawali dari pola pikir kita yang harus selalu positive thinking. Pola pikir atau mindset yaitu keyakinan dan sikap yang membentuk bagaimana cara pandang hidup kita, memahami diri kita sendiri, orang lain, serta alam di sekitar kita. Pola pikir yang sehat, mindset yang sehat adalah cara bagaimana berpikir yang membantu seseorang menghadapi tantangan, rintangan hidup dengan cara yang konstruktif, yaitu bisa membangun dan tenang. Makanya segala sesuatu apapun yang kita kerjakan itu dengan cara yang harus konstruktif dan tenang, biar benar-benar semuanya beres. Pola pikir sangat berhubungan dengan kerja hormon pada otak. Makanya ini ada hubungannya ya. Otak itu fungsinya buat berpikir. Sehingga ketika pola pikir terganggu, sistem hormonal di otak juga akan terganggu, rekan-rekan. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya, makanya harus benar-benar dijaga nih otak kita. Otak merupakan organ penerima respon dan mengatur seluruh aktivitas organ yang ada di sistem tubuh manusia. Ya, ketika organ kita yang namanya mungkin jantung, paru dan sebagainya, semua organ yang ada di sini adalah responnya terhadap otak kita. Ya, kayak sekarang nih saya mau ngambil apa barang atau mau ngomong, itu ada respon terhadap yang namanya otak semuanya. Makanya luar biasa sekali ya otak kita, yang benar-benar harus dijaga. Makanya jangan sampai stres gitu ya. Yang namanya stres akan mengakibatkan terganggunya koordinasi antara organ dalam tubuh. Ini stres nih, kalau udah banyak masalah dan sebagainya. Ya masalah itu bukan hanya dari luar ya. Kadang di dekat kita gitu ya. Di dekat kita dengan orang-orang terdekat kita, gitu. Bisa mungkin anak, istri. Ya, kalau mungkin istri ada suami, atau mungkin juga orang tua dan lain sebagainya, tetangga dan sebagainya, masih banyak ya. Makanya jangan sampai benar-benar otak kita itu stres ya. Stres secara psikologis itu dapat mengakibatkan psikosomatik. Yang namanya udah psikosomatik ya luar biasa. Jadi cemas berkepanjangan. Makanya organ yang terganggu terutama nih jantung, liver, otak kecil dan limpa itu benar-benar harus dijaga karena itu ada hubungannya dengan yang namanya otak gitu ya. Makanya benar-benar harus dijaga. Nah, kalau di kita di ilmu kabuyutan Nabawadhatala itu ada yang disebut dengan raksa jiwa dan raksa jasadnya. Ya bisa tahu ini kenapa paru-parunya kena dan sebagainya. Kalau raksa jiwanya, oh ini banyak sedih berkepanjangan akan mengakibatkan yang namanya paru-parunya terganggu juga. Makanya harus hati-hati ya rekan-rekan semuanya. Gangguan pola pikir memandang ya, ini akan benar-benar menandakan adanya ketidaksesuaian antara pengharapan dan pencapaian dalam hidup. Nah, ini rekan-rekan semuanya, kenapa sih banyak orang yang benar-benar banyak yang bunuh diri dan sebagainya? Salah satu hanya hati-hati ya, pola pikir kita yang terganggu akhirnya jadi stres. Karena mungkin sebuah pencapaiannya, pengharapannya enggak didapat, ya akhirnya kayak gitu. Yang harus kita hati-hatikan yaitu ketika harapan kita sudah mati, impian kita enggak ada. Ya mau gimana lagi? Ya, hidup tak mau, ya. Jadi hidup enggan, mati tak mau kayak gitu. Jadi hidup enggan, mati pun enggak mau. Harus bagaimana lagi, karena kita nggak punya impian. Tetapi yang namanya orang-orang yang ada di Gusmus Terapi itu semuanya punya impian ya. Makanya ada jargonnya, sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa. Ada nih ciri-ciri daripada pikiran kita yang sehat. Pertama, pola pikirnya berkembang atau grow mindset gitu ya. Melihat kegagalan atau hambatan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Terus bukan seberapa banyak jatuh, tapi seberapa cepat kita bangkit untuk melakukan yang namanya menjadikan sebuah impian itu terwujud. Yang keduanya, kesadaran diri, self awareness ya, mampu mengenali emosi ya, mengenali emosi, pikiran kita, perilaku diri sendiri tanpa langsung menghakimi
ya, menghakimi dan lain sebagainya. Terus fokus pada hal yang bisa dikendalikan, tidak menghabiskan energi untuk mencemaskan hal-hal di luar kendali kita gitu ya, di luar hal-hal yang benar-benar bukan positive thinking, bukan yang baik gitu ya, tapi benar bukan ya, semuanya yang tidak baik itu jauhkan dan sebagainya. Terus bisa menerima diri ya. Yang selanjutnya optimis ya, realistis, memilih batasan. Terus juga afirmasi positif, batasi konsumsi yang namanya konten negatif nih. Hati-hati ya rekan-rekan semuanya, jangan sampai banyak mengkonsumsi sesuatu hal yang negatif ya, mungkin hoax dan sebagainya gitu yang suka datang terhadap kita. Penerimaan terhadap tantangan, kita ini harus benar-benar menerima tantangan gitu. Tangguh keyakinan pada proses juga. Yakin nggak dengan sebuah proses impian kita akan terwujud? Yang penting pola pikir kita jangan terganggu. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Saya punya kata-kata terakhir. Saya belum bisa, tapi saya bisa belajar karena saya punya impian yang besar. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Badar Pancasona.